Kesehatan mental. Penting. Pentingnya apa? Yuk kita bahas dengan aku, Ruzana. Aku Nurul. Aku Nizazka. Kesehatan mental merupakan pengetahuan dan perbuatan yang bertujuan untuk mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi, bakat, dan juga pembawaan yang dengan semaksimal mungkin sehingga membawa kepada kebahagiaan kepada diri sendiri dan juga sekitar. Kesehatan mental terhindarnya seseorang dari gejala-gejala gangguan jiwa dan gejala-gejala penyakit jiwa. Kesehatan mental juga kemampuan untuk menyesuaikan diri, orang lain, dan juga masyarakat dengan lingkungan hidupnya. Dan yang terakhir, kesehatan mental terwujudnya keharmonisan yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi jiwa serta mempunyai kemampuan untuk menghadapi masalah dan mampu merasakan kebahagiaan secara positif. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dan proses mental melatar belakangi yang disebut sebagai ilmu. Psikologi dapat dikatakan sebagai ilmu apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Di antaranya yaitu sistematis. Sistematis yaitu terdiri dari umum, khusus, kemudian juga teoritis, terapan, dan juga kombinasi. Dan yang kedua yaitu berlaku umum. Masuk berlaku umum itu contohnya seperti emosi jijik, takut, terkejut, kemudian marah, sedih, dan gembira. Dan yang terakhir yaitu metode untuk menemukan dan mengembangkan ilmu tersebut. Eksperimen seperti adanya rekayasa dan perilaku khusus, dan non eksperimental yaitu subjek penelitian, jujur, dan apa adanya, survei, studi kasus, kemudian observasi dan korelasi. Dan yang terakhir yaitu objek. Objek terdiri dari formil yaitu manusia, kemudian juga material yaitu tingkah laku, dan yang terakhir jika proses mental baik maka tingkah laku juga akan baik, dan begitu pula sebaliknya. Dimensi individu yang membentuk behavior yaitu pertama biologikal. Hal ini terkait dengan adanya kesehatan fisik dan juga kesehatan jasad. Yang kedua, psikologikal, kondisi yang sama di mana individu dapat menyadari potensi masing-masing yang mempunyai problem solving, stres kapital, dan serta dapat bekerja sama secara produktif dan memberikan kontribusi kepada orang lain. Dan spiritual yaitu zat yang mengisi jasad kita. Kemudian juga ada sosial. Unsur-unsur dari self-concept yaitu diantaranya 1. Self-future adalah keyakinan individu yang terhadap kondisi kehidupan di masa depan, setiap mempunyai keyakinan terhadap perbedaan di masa depan. Kedua yaitu pandangan individu terhadap dirinya sendiri yang berkaitan dengan penghayatan diri terhadap badannya. Dan yang terakhir yaitu pandangan individu terhadap dirinya yang dipengaruhi oleh pandangan orang lain terhadap dirinya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai materi apa dan bagaimana sih sebenarnya kesehatan mental itu. Ada beberapa pengertian kesehatan mental menurut para ahli. Yang pertama dari Zakiah Derajat, kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari gejala-gejala gangguan jiwa dan dari gejala-gejala penyakit jiwa. Yang kedua ada dari Sururin, kesehatan mental adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri sendiri dengan orang lain dan masyarakat serta lingkungan tempat dia hidup. Dan yang ketiga ada dari Mustafa Fahmi, bahwa kesehatan mental itu ada dua pola, yaitu pola negatif, terhindarnya seseorang dari gejala neurosis dan psikosis, dan yang kedua ada pola positif, yaitu kemampuan individu dalam penyesuaian terhadap diri sendiri dan terhadap lingkungan sosialnya. Dan yang keempat ada dari Hana Jumhana Bastama. Ada 4 pola dalam menetapkan pengertian kesehatan mental. Yang pertama pola simptomasis, yaitu berkaitan dengan gejala dan keluhan gangguan atau penyakit nafsania atau berhubungan dengan nafsu. Kemudian ada pola penyesuaian diri, berkaitan dengan keaktifan seseorang dalam memenuhi tuntutan lingkungan tanpa kehilangan harga diri. Kemudian ada pola pengembangan diri, berkaitan dengan kualitas khas insani, menggali dan mengembangkan potensi yang ada dalam diri secara maksimal. Dan yang keempat ada pola agama, yaitu berkaitan dengan ajaran agama. Kesehatan mental ada kemampuan individu untuk menjalankan ajaran agama secara benar dan baik dalam landasan keimanan dan ketakwaan. Nah, dari beberapa pengertian dari para ahli dapat disimpulkan bahwa kesehatan mental adalah
suatu keadaan ketika diri dapat terhindar dari gejala-gejala gangguan jiwa atau neurosis, serta gejala-gejala penyakit jiwa atau psikosis. Kesehatan mental juga merupakan suatu keadaan di mana kita dapat menyesuaikan diri. Dahler merupakan seorang tokoh yang memberikan panduan cara kita belajar psikologi dengan lebih baik. Yang pertama dengan cara observasi, yang kedua dengan empati. Empati dibagi menjadi dua, yaitu ada asertif, upaya sungguh-sungguh untuk menghayati apa yang dirasakan oleh orang lain. Dan yang kedua ada psikomotorik, atau kita tidak melakukan hal-hal yang kita tidak suka terhadap orang lain, terhadap diri kita sendiri. Yang ketiga ada berdialog, dan yang keempat ada dengan cara introspeksi. Psikologi sosial adalah ilmu yang mempelajari respon manusia. Karena kehadiran orang lain mampu menjadi alasan harus lengkap karena manusia merupakan makhluk sosial. Selain itu juga manusia memiliki berpikir mengenai identitas sosial, kemudian juga persepsi sosial dan empati, kemudian atribusi sosial mengapa orang lain melakukan hal-hal tertentu, seperti kemudian juga kesehatan mental, yaitu keywords dari kesehatan mental, wawasan makhluk rohani, kemudian memiliki persepsi atau bawaan-bawaan, bahagia dengan apa yang ada dalam diri tanpa syarat, dan yang terakhir mampu mengatasi problematik normal. Pada saat kita memberi manfaat dengan ilmu yang kita miliki, sebenarnya kita mendapatkan 3 kali kebaikan dari hal tersebut. Yang pertama yaitu sebagai empowering profesional, kita harus memiliki sebagai jiwa edukator ke-1, yang kedua sebagai konselor, dan yang ketiga sebagai asesor, dan yang keempat sebagai terapis. Untuk mengupas psikologi manusia, maka kita harus melibatkan melalui aspek pribadi. Yang ke-1 yaitu motivasi, daya dorong untuk mempunyai arah. Yang kedua kapasitas, yaitu mempertahankan kondisi mental, toleransi terhadap hal yang di luar, dan yang tiga mengendalikan bagaimana cara mengendalikan diri. Hidup merupakan perjuangan untuk menstabilkan mental kita. Terdapat beberapa prinsip-prinsip kesehatan mental. Yang pertama, gambaran dan sikap yang baik terhadap diri sendiri. Mensyukuri, menerima, dan mencintai diri sendiri. Diperoleh dari kesediaan menerima diri apa adanya, dan yakin akan kemampuan diri sendiri. Yang kedua, keterpaduan atau integrasi diri, yaitu keseimbangan antara kekuatan-kekuatan jiwa dalam diri, kesatuan pandangan dalam hidup, dan kesanggupan mengatasi ketegangan emosi. Dan yang ketiga, perwujudan diri atau aktualisasi. Individu mampu menggunakan seluruh potensinya dan diarahkan pada aktualisasi dirinya. Yang keempat, berkemampuan menerima orang lain, beraktivitas sosial, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Dan yang kelima, berminat dalam tugas dan pekerjaan. Ada hal-hal yang harus dilakukan sebagai manusia dan sebagai peran dalam kehidupannya. Yang keenam, agama, cita-cita, dan falsafah hidup. Dengan agama, manusia dapat terbantu dalam mengatasi berbagai persoalan hidup yang berada di luar kesanggupan dirinya sebagai manusia yang lemah. Dengan cita-cita dan falsafah hidup yang jelas, manusia dapat bersemangat dan bergairah dalam perhidupan hidup. Yang ketujuh, pengawasan diri. Individu mampu melakukan pengawasan terhadap hawa nafsu dan dorongan buruk dari diri, jiwa, dan akal pikirannya. Dan yang terakhir ada rasa tanggung jawab. Keyakinan manusia bahwa ia memiliki tanggung jawab dan kewajiban seluruh tindakan yang dilakukannya. Kemudian kajian kesehatan mental dan abnormalitas. Menurut Sanin, terdapat 3 sudut pandang yang dapat digunakan untuk mendeteksi apakah sebuah perilaku itu masuk ke dalam normal atau abnormal, yaitu sudut pandang patologi, sudut pandang statistik, sudut pandang kebudayaan. Kemudian seiring berkembangnya keilmuan, 3 kategori ini sudah ditambah lagi oleh Nizar Zainal Abidin, yaitu seorang tokoh dari bidang kedokteran, yaitu sudut pandang keseimbangan lingkungan, yaitu bagaimana manusia mampu beradaptasi dengan lingkungannya, seorang yang tidak mampu beradaptasi dengan alam, perubahan iklim, dan lain-lain, sementara yang lain bisa, maka ini masuk dalam ukuran abnormalitas. Kemudian dari sudut pandang agama, artinya bahasan ini dikaitkan dengan agama atau kepercayaan yang dianut individu tersebut. Agama berisi bagaimana tuntutan hidup yang baik, benar, dan normal, sehingga ketika seseorang tidak sesuai dengan tuntutan agamanya tersebut, maka ia di luar kenormalan.
Stigma gangguan mental tidak dapat disembuhkan, padahal gangguan mental dapat disembuhkan karena gangguan mental merupakan penyakit seperti penyakit normal lainnya, namun penyakit lain merupakan yang mengganggu terhadap tubuh kita, sedangkan gangguan mental atau gangguan jiwa yaitu penyakit yang mengganggu ke dalam mental dan jiwa kita. Jadi gangguan mental itu dapat disembuhkan. Dan yang terakhir yaitu gangguan mental menjadi aib. Padahal gangguan mental banyak orang yang menutup diri dan tidak mau membuka atau memberitahu orang sekitarnya terhadap gejala-gejala yang mereka hadapi. Padahal gangguan mental itu bukan merupakan aib, melainkan sebuah penyakit dan dapat disembuhkan. Tafsiran kajian dari Profesor Dr. Sutarjo. Yang pertama, keyakinan bahwa perilaku abnormal selalu merupakan perilaku yang kacau. Hal tersebut dengan media yang mengangkat mereka sebagai perilaku pembunuh, bunuh diri, kemudian dan lain-lainnya. Padahal sebenarnya abnormalitas menampilkan masyarakat memberikan manfaat dan suatu yang menarik. Misalkan, tanggapan abnormal menurut Van Gogh yaitu abnormal yaitu pernyataan menghasilkan lukisan-lukisan kelas dunia yang luar biasa. Yang kedua, gagasan mengenai normal dan abnormal dipisahkan secara tajam di masyarakat. Faktanya tidak setajam itu karena hal tersebut beririsan dengan misalkan kita tidak 100% normal dan klien tidak 100% abnormal. Yang ketiga yaitu gagasan mental merupakan stigma heriter, anggapan-anggapan masyarakat yang menganggap bahwa gangguan mental dapat diturunkan atau stigma penyakit mental merupakan penyakit keturunan. Orang yang jenius dekat sekali dengan kegilaan atau ketidakwarasan, padahal itu merupakan hal yang salah. Orang yang jenius itu lebih tertutup terhadap lingkungan sekitarnya karena lebih fokus terhadap dirinya dan juga pengetahuan-pengetahuan yang dipelajarinya. Pribadi yang sehat memiliki beberapa ciri. Yang pertama, pribadi yang sehat dapat ditinjau dari bagaimana sikap terhadap dirinya sendiri. Pribadi yang sehat mampu menerima dirinya sendiri serta bagaimanapun kondisinya. Ketika ia memandang dirinya secara positif, maka akan membentuk jati diri yang positif juga. Yang kedua, dari aspek realita, pribadi yang sehat memiliki pandangan realistis terhadap dirinya dan kehidupannya sendiri. Yang ketiga, ada aspek integrasi. Pribadi yang sehat merupakan pribadi yang utuh, bebas dari konflik batin, di mana pikiran dan perasaannya terintegrasi. Yang keempat, dari aspek kompetensi, pribadi yang sehat memiliki kompetensi normal sebagaimana manusia pada umumnya, mulai dari fisiknya, intelektualnya, mampu berpikir normal, mampu beradaptasi, mampu melatih dirinya dengan keterampilan baru, penguasaan emosi yang baik, serta memiliki kompetensi sosial yang baik. Yang kelima, dari aspek otonomi, pribadi yang sehat mempunyai kemandirian, mampu bertanggung jawab atas dirinya, tugasnya, perannya, amanahnya, tidak lepas tanggung jawab, serta mandiri dalam mengambil keputusan sesuai dengan usianya. Yang keenam, pribadi yang sehat baik ditandai dengan kemampuan orang tersebut untuk mempunyai arah aktualisasi diri, mempunyai kemampuan, mempunyai semangat antusiasme dalam mengejar visi aktualisasi dirinya, dan dia mampu menikmati prosesnya walaupun harus melalui proses jatuh dan bangun. Kajian Empowering Professional. Tujuan pekerja sosial itu memiliki 4 tujuan. Yang pertama, membantu meningkatkan dan menguatkan keterampilan hidup atau kapasitas khusus, yaitu kapasitas mengatasi masalah atau problem solving dan juga menyelesaikan dan beradaptasi dengan stressor menimpa kita. Yang kedua yaitu membuka dan menunjukkan akses agar mampu menjaga sistem sumber, sistem layar, dan juga sistem peluang-peluang yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup. Dan yang ketiga yaitu mendorong dan berbangun sistem humanis untuk pelayanan manusia. Dan yang keempat, di mana kita sebagai social worker juga berkiprah membuat kebijakan-kebijakan. Mental health merupakan pemikiran kaitan dengan profesional kita, di mana dalam mengatasi persoalan mengenai mental health
Profesi ini membutuhkan sejumlah keterampilan khusus untuk bisa menguasai. Profesi pekerja sosial memiliki dua keunikan, diantaranya yaitu satu, profesi ini memfokuskan perhatian kepada beberapa permasalahan dan juga oleh karena itu kita harus memiliki wawasan yang kuat. Yang kedua yaitu target bukan hanya kepada individu tersebut, melainkan tetapi untuk mempunyai problem solving. Kemudian juga oleh karena itu praktek kita juga memperhatikan pada lingkungan. Jadi pekerja sosial tidak hanya fokus kepada individu, melainkan juga kepada lingkungan dan juga sekitarnya. 4 komponen bagaimana pekerja sosial bekerja berbasis human rights. Yang pertama, respecting people rights, menghargai hak-hak manusia lain, menyadari setiap orang mempunyai hak dan kewajiban, serta memastikan klien sudah terpenuhi hak-haknya. Yang kedua, promoting the rights to participation. Hak-hak dasar dari manusia adalah hak untuk ikut berpartisipasi atau terlibat dalam hal-hal penting, terlibat dalam menentukan nasib mereka di kemudian hari, dan terlibat dalam kegiatan yang memperkuat keberfungsian paripurna mereka. Yang ketiga, treating a person as a whole. Manusia dipandang utuh dari bio, psiko, sosial, dan spiritualnya. Yang keempat, promoting environment by focusing on the strength. Berfokus pada kemampuan atau kekuatan individu, kelompok, dan komunitas akan sangat membantu memiliki jalur yang mempermudah problem solving capacities dan coping stress capacities seseorang. Manusia sebagai makhluk biologis, kemudian juga psikologis dan sosial, juga sebagai pelayan pekerja sosial. Manusia merupakan makhluk yang utuh dan unik dalam arti merupakan suatu kesatuan dari aspek jasmani, psikologi, sosial, bahkan spiritual. Dan unik karena mempunyai berbagai macam kebutuhan sesuai dengan tingkat dan perkembangannya. Manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya melalui berbagai upaya, antara lain dengan selalu belajar dan mengembangkan sumber-sumber yang diperlukan sesuai dengan potensi dan juga kemampuan yang dimilikinya. Dalam kehidupan sehari-harinya, manusia selalu menghadapi perubahan lingkungan dan juga selalu menghadapi pengaruh-pengaruh lingkungan. Maka dari itu, dimensi manusia seperti satu kesatuan antara aspek fisik, intelektual, emosional, sosial, kultur, spiritual, dan lingkungan. Manusia sebagai sasaran pelayanan pekerja sosial dapat dibedakan menjadi individu, keluarga, dan juga masyarakat. Individu sebagai klien. Individu merupakan anggota keluarga yang unik sebagai kesatuan dari aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Maka peran pekerja sosial pada individu sebagai klien dasarnya adalah memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemudian juga mencakup kebutuhan biologis, psikologis, dan juga sosial dan spiritual. Karena adanya kelemahan fisik atau mental, keterbatasan pengetahuan, dan kurangnya kemampuan untuk memajukan pelayanan. Dan yang kedua yaitu keluarga sebagai klien. Keluarga merupakan kelompok individu yang berhubungan erat dengan dan terus-menerus terjadi interaksi satu sama lain. Keluarga juga bisa dimaknai sebagai unit dasar pemenuhan kebutuhan manusia. Dan yang terakhir, masyarakat sebagai klien. Masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem dan adat istiadat tertentu. Bersifat terus-menerus, berikat oleh suatu sistem yang bersama, dan masyarakat memiliki sejumlah ciri yang membedakan masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Gangguan kejiwaan adalah kumpulan dari keadaan yang tidak normal, baik yang berhubungan dengan fisik maupun mental. Walaupun lebih banyak tidak berhubungan dengan fisik, namun seringkali terlihat gejalanya pada fisik. Keabnormalan secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama gangguan jiwa atau neurosis, dan yang kedua penyakit jiwa atau psikosis. Pada umumnya, baik neuro maupun psiko yang merupakan bentuk keabnormalan itu terlihat dari berbagai gejala, seperti ketegangan batin, rasa putus asa dan murung, gelisah, cemas, serta perbuatan-perbuatan yang terpaksa, histeria, rasa lemah, tidak mampu mencapai tujuan, rasa sakit berlebihan, dan pikiran-pikiran buruk.
Perbedaan neurosis dan psikosis, orang dengan neurosis masih bisa mengetahui dan merasakan kesulitan-kesulitan yang dialaminya, artinya masih terhubung dengan realitas dan masih hidup pada alam kenyataan pada umumnya. Sedangkan psikosis dicirikan dengan kesulitan merasakan apa yang dialaminya, jauh dari realitas dan juga tanggapan perasaan emosi dan dorongan-dorongannya seringkali tidak terintegritas dengan realitasnya dan jauh dari alam kenyataan. Terdapat beberapa contoh dari gangguan jiwa. Yang pertama, neurastenia. Yang kedua, histeria. Yang ketiga, pikastenia. Yang keempat, stuttering atau gagap berbicara. Yang kelima, buang air tanpa disadari. Yang keenam, psikopati. Yang ketujuh, keabnormalan seksual. Yang kedelapan, gangguan kesadaran. Yang kesembilan, defisien moral. Yang kesepuluh, damage children. Dan yang kesebelas adalah psikosis. Saya akan membahas mengenai contoh gangguan jiwa neurastenia. Sering dikatakan dengan lemahnya syaraf, sehingga treatment umumnya adalah istirahat total, jauh dari kebisingan dan cahaya. Diberikan obat penguatan saraf dan penenang. Sering juga disebut sebagai penyakit payah karena orang yang mengalami penyakit ini seluruh badan akan mudah letih, tidak bersemangat, lekas merasa payah walaupun hanya sedikit tenaga yang dikeluarkan. Mudah mengeluh, mudah marah, mudah menggerutu, tidak sanggup berpikir jernih, sulit mengingat atau mudah lupa, dan sulit memusatkan perhatian atau susah fokus. Apatis, acuh tak acuh terhadap persoalan-persoalan luar, karena ia merasa bisa ambruk sewaktu-waktu. Sangat sensitif terhadap cahaya dan suara. Bahkan suara detik jam di malam hari bisa mengganggu tidurnya. Para ahli menyebutkan bahwa penyebab utamanya antara lain terlalu lama menekan perasaan, pertentangan batin, kecemasan berlebihan, terhalangnya keinginan dan kebutuhan-kebutuhan. Dikatakan oleh para ahli juga bahwa yang bersangkutan seringkali mengalami kegagalan-kegagalan hidup, sering dihadapkan dalam persaingan-persaingan dalam pekerjaan dan kadang menjadi objek yang dipertentangkan. Semua ini menyebabkan kegelisahan, kecemasan, dan tertekannya perasaan. Gangguan jiwa yang selanjutnya yaitu histeria. Histeria ini sudah dikenal sejak lama dan seringkali menimpa pada perempuan, tetapi laki-laki juga tetap bisa mengalaminya. Seperti gangguan lainnya, histeria ini juga terjadi karena ketidakmampuan individu dalam menghadapi tekanan kesukaran, perasaan, dan pertentangan batin. Akhirnya, ketidakmampuan individu untuk menghadapi kesulitannya, kegelisahannya, kecemasannya, ini kemudian dihadapi dengan cara yang tidak wajar, seperti melepaskan tanggung jawab atau lari secara tidak sadar pada gejala-gejala histeria. Gejala histeria terbagi menjadi dua, yaitu gejala fisik dan gejala psikis. Gejala fisik yang pertama yaitu lumpuh histeria. Lumpuhnya salah satu anggota fisik akibat tekanan atau pertentangan batin yang tidak dapat diatasi. Biasanya terjadi dengan tiba-tiba dan sebelumnya tidak ada tanda-tandanya. Yang kedua ada kram histeria. Misalnya seorang penulis yang biasa mengetik, lalu karena tekanan dari pekerjaannya, tiba-tiba ia menjadi kram tangannya, tidak bisa mengetik. Kemudian yang selanjutnya ada kejang histeria, kaku-kaku, kejang tidak sadarkan diri, kadang disertai dengan teriakan dan keluhan-keluhan. Kemudian yang terakhir ada mutisme, atau kehilangan kesanggupan berbicara padahal organ-organnya baik-baik saja. Kemudian gejala psikis atau mentalnya, yang pertama hilang ingatan, bisa sebagian atau semuanya, kepribadian kembar atau double personality, kemudian mengelana secara tidak sadar, tidak punya tujuan, berjalan tanpa tujuan, dan yang terakhir jalan-jalan ketika sedang tidur atau somnambulisme.